Pelan-pelan. Kondisi di luar sudah. Adik-adik dulu, senior. Oke. Lambat nanti. Oh. Dia sembilan. Motor lewat, awas. Oke guys, kita berada di dalam Keraton Sultan Ternate ya. Ingin penampakan bagaimana kelanjutannya?
warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan, yang pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Dewan Guru SMP Islam, kemudian adik-adik para calon siswa SMP gitu ya, SMP Islam. Jadi sudah sangat lama sekali. Jadi kalau kita hitung kurang lebih 800 tahun kerajaan ini sudah berdiri. Sedangkan negara Republik Indonesia saja ini baru berdiri pada tahun 1945. Berarti sebelum negara Indonesia ini terbentuk, yang sekarang namanya Kesultanan Ternate. Dalam sejarah perjalanan Kesultanan Ternate pernah mengalami beberapa masa-masa kejayaan. Misalnya di tahun 1322 di zaman Sultan Sida Arif Malamo pernah terjadi suatu konferensi, yaitu konferensi Moti Verbon. Nanti dalam sejarah pasti akan tercatat itu. Konferensi Moti Verbon itu terjadi pada tahun 1322 di Moti, yaitu siapa saja yang mengikuti konferensi Moti Verbon adalah para raja-raja yang ada di Jaziratul Muluk. Jaziratul Muluk itu ada kerajaan pada saat itu ada di Ternate, ada di Tidore, ada di Moti, dan ada di Makian. Asal muasal kerajaan yang apa yang mereka cari? Yang mereka cari adalah rempah-rempah, yaitu ada cengkih, ada pala. Karena pada saat itu harga rempah-rempah di dataran Eropa sana adalah sangat mahal, melebihi mahalnya emas. Akhirnya bangsa-bangsa itu, Cina, Arab, Eropa berdatangan ke sini, sampai di sini mencari rempah-rempah. Karena rempah-rempah itu waktu itu hanya ada di sini. Karena berbagai pertimbangan keamanan, para raja-raja itu tadi duduk berembuk. Moti Tuanane dipindahkan ke Jailolo. Yang sekarang tahu bahwa ada Kesultanan Jailolo. Kemudian kerajaan yang ada di Makian dipindahkan di Bacan. Yang di Bacan sana menjaga pintu bagian selatan, dan di Jailolo menjaga pintu bagian utara. Tahan Kesultanan Ternate. Kemudian membentuk Bupatu Akhirat. Selain Bupatu Dunia, ada Bupatu Akhirat. Bupatu Akhirat dipimpin oleh seorang kalem atau kadi yang membawahi beberapa orang imam, hatib, dan modim. Mereka ini juga pun menjadi lembaga yudikatif, atau lembaga selain mereka melaksanakan ritual keagamaan, mereka juga berperan sebagai lembaga yudikatif atau lembaga hukum. Segala sesuatu persoalan-persoalan menyangkut dengan kerajaan, itu hakimnya adalah para sara'ah atau Bupatu Akhirat. Nah, ini Sultan Zainal Abidin Shah yang mulai mengadopsi syariat-syariat Islam masuk kepada sistem pemerintahan Kesultanan Ternate. Tetapi kalau ada pertanyaan, kapan Islam itu masuk ke kerajaan Ternate? Ya, sejak awal. Karena menurut legenda, sejarah masuknya Islam di bumi Maluku Kiara atau di bumi Ternate itu dibawa oleh Syekh Jafar Shadiq, turunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kemudian bertemu dengan seorang putri di Ternate dan menikah, dan anak-anaknya menjadi raja-raja itu tadi di Ternate, Tidore, Bacan, dan Jelo sekarang. Nanti lebih kurangnya adik-adik bisa cari dalam buku-buku sejarah tentang Islam masuk ke Ternate. Setelah tahun 1486 dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin Shah, pada masa kejayaan lain dipimpin oleh Sultan Babula. Mungkin adik-adik pernah dengar dan sering kita dengar. Pada tahun 1570 Sultan Babula mulai memimpin, atau Sultan ke-26. Sultan Babula ini dikenal sebagai pengusir imperialis pertama di bumi Maluku Kiarahan. Penjajah-penjajah itu yang pernah berdomisili di Ternate, dalam hal ini adalah Portugis, itu berhasil diusir oleh Babula. Setelah menempuh berbagai peperangan dan terakhir selama kurang lebih 5 tahun mengepung kota Sampalo. Kota Sampalo, ada yang tahu kota Sampalo di mana? Kota Sampalo itu adalah kota tua Ternate, berada di bagian selatan, sekarang namanya Castella, yang ada benteng Nostra Senhora de Rosario. Nah, di sanalah Portugis bercokol di situ. Memang pada saat awal diberikan kesempatan oleh Sultan untuk menduduki negeri ini, untuk melaksanakan politik dagang rempah-rempah. Tetapi lambat laun Portugis sudah mulai keluar dari kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, akhirnya terjadi peperangan terakhir sampai kepada pengusulan perundingan atau gencatan senjata yang diprakarsai oleh Portugis pada saat itu. Hanya sebuah siasat, padahal pada saat itu Sultan Hairun yang diundang di benteng Nostra Senhora de Rosario akhirnya terbunuh oleh Antonio di sana. Ini sebuah siasat untuk memperlemah Kesultanan Ternate pada saat itu, sehingga Portugis dapat terus bercokol di Ternate untuk menguasai rempah-rempah. Tetapi perhitungan Portugis salah, bahwa ternyata putra Sultan Hairun Babula, Sailillah Babula, bangkit dan mengusir Portugis. Di daerah-daerah terdekat sampai kepada di Maluku sana, Babula juga berangkat dengan bala tentaranya mengusir jauh sampai ke Pulau Timur. Waktu itu Sultan Babula punya armada dan pasukannya sangat kuat. Sangat kuat. Ratus-ratus armada. Di setiap armada itu diperkirakan sekitar 70 sampai 90 orang. Sedangkan dia punya ratusan armada, sekitar 3 sampai 400 armada. Dan berjalan dari satu wilayah ke wilayah lain yang berada Portugis, di situ mereka usir dan mereka hantar sampai ke Pulau Timur sana, dan akhirnya banyak Portugis yang mendiami Pulau Timur gitu. Itu cerita sejarah perjalanan Sultan Babula. Mulai ke sini zaman masa-masa kejayaan lain, pada tahun 1813 zaman Sultan Muhammad Ali. Pada saat itulah Sultan Muhammad Ali dan para menteri-menterinya duduk berembuk dan menyepakati dibangunlah sebuah istana tempat berdiamnya para sultan-sultan dan para turunan-turunannya. Maka dibangunlah Kedaton Sultan Ternate ini di satu bukit yang namanya Bukit Kaimaija atau Bukit Mas Kawin. Tahun 1813.
Sultan Muhammad Ali. Dalam perjalanan sejarah kerajaan Ternate, Kedaton ini adalah pusat pemerintahan kerajaan Ternate yang ketiga. Yang pertama berdomisili di kaki bukit sebelah selatan, namanya Bukit Fora Madiahi. Disitulah Kedaton pertama dibangun. Karena pada tahun 1980 itu memang Kedaton dalam kondisi yang sangat rusak berat. Hampir semua atap ini berlubang. Dan itu stagnan. Setelah kerajaan Ternate berintegrasi dengan negara Republik Indonesia pada tahun 1950, Sultan ke-47 Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah waktu itu pindah dan berdomisili di Jakarta karena diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia Timur. Jadi berdomisili di Jakarta. Kedaton Sultan Ternate pada saat itu kerajaan ini hampir tidak ada yang mengurusi. Kedaton juga rusak berat. Makanya oleh karena itu untung saja di zaman Profesor Dr. Daud Yusuf kembali direnovasi dan dibangun. Alhamdulillah sampai sekarang masih terawat dengan baik. Insya Allah kita juga di Kesultanan Ternate ini sedang meminta pemerintah pusat untuk melakukan renovasi. Karena ada dinding-dinding di dalam, nanti sebentar nanti kalau ada yang masuk, suara yang tak kupas. Dan itu orang mau plester ke dia, mau cek ke dia itu agak sulit. Itu perlu tenaga-tenaga ahli. Oleh karena itu, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemerintah pusat lewat Balai PUPR tahun ini akan melakukan renovasi Kedaton Sultan Ternate dan akan menambah lagi pendopo. Karena ini waktu dulu mungkin orang sedikit. Jadi pendopo kecil. Perancangan ini nanti ini yang ada ini sudah ke-49. Jadi Sultan yang ada ini sudah generasi ke-49. Keberapa? 49. Dari yang pertama tahun 1257 yang dipimpin oleh Cico Pak Masuk Melamo. Sekarang yang terakhir yang 49 ini namanya Hidayatullah Mudafar Shah. Siapa nama Sultan yang 49? Hidayatullah Mudafar Shah. Sultan yang sekarang. Alhamdulillah Sultan yang sekarang ini baru dinobatkan pada bulan Desember tahun 2021 kemarin, tepatnya di bulan Desember. Nah, setelah zaman Sultan Muhammad Ali pada tahun 1813, di zaman Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah atau Sultan ke-47, Ternate, kerajaan Ternate mulai berintegrasi dengan negara Republik Indonesia. Dan pada saat itulah di tahun 1950 kerajaan Ternate sudah tidak lagi berdiri sebagai kerajaan terpisah, berdiri sendiri atau berdaulat sendiri, tetapi sudah bergabung dengan NKRI. Namun dalam undang-undang tradisi adat istiadat itu dilindungi oleh karena itu tradisi adat istiadat yang dari dulu sudah berjalan sampai dengan sekarang tetap kita orang pertahankan semua. Tetap dipertahankan. Namun kebijakannya tidak lagi terpusat di Kesultanan, tetapi kebijakan adalah dari pemerintah pusat. Kesultanan Ternate hanya bersinergi dengan pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan kebijakan yang strategis untuk kepentingan masyarakat. Alhamdulillah, saya dengar juga adik-adik di SD sudah belajar bahasa Ternate ya. Alhamdulillah. Sekarang ini juga Kesultanan Ternate sedang mendorong agar bahasa daerah juga dilanjutkan di tingkat SMP sampai dengan SMA. Jadi jangan putus di SD, SMP juga harus ada dan juga SMA. Sehingga bahasa daerah tetap lestari. Ini adalah merupakan tanggung jawab
baik kita sebagai lembaga kesultanan, para dewan guru dan siswa-siswa juga harus belajar tahu bahasa Ternate. Karena kalau tidak ada bahasa Ternate, kalau atau punah, ini kalah. Sekarang ini Pak Sultan tadi pagi waktu sebelum pergi, beliau menitipkan salam kepada Bapak Ibu sekalian oleh guru dan salam juga kepada adik-adik siswa. Beliau minta maaf tidak bisa bersama-sama berhadapan pada pagi hari ini, namun beliau berpesan bahwa adik-adik tetap terus belajar bahasa Ternate dan mengetahui budaya-budaya Ternate, terutama sejarah. Beliau tadi juga ke sana pergi itu dalam rangka untuk melakukan revitalisasi bahasa daerah. Sementara ini sedang dilakukan rapat khusus atau kerja khusus dengan Balai Bahasa dalam rangka untuk merevitalisasi bahasa daerah. Salah satunya dorongan yang diberikan oleh Sultan Ternate sehingga bahasa daerah itu tidak hanya di bangku SD, tetapi juga di SMP dan SMA dia berjenjang terus. Mudah-mudahan sehingga yang pada saat sekarang kita khawatirkan akan terjadi kebenaran PR orang semua untuk tetap melakukan pelestarian. Barangkali dari saya itu dulu. Kemudian kalau misalnya ada dialog, ya saya persilakan kepada moderator. Saya persilakan. Baik, kalau tidak ada dialog, saya kira sebentar sampai di situ. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian saya ajukan pada adik-adik terus belajar sejarah dan budaya Ternate. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih asli ya, tapi ini dari tanah. Ada juga yang dari Kuningan ke sana. Sana terus. Tanpa beras. Ada juga ini yang Kuningan. Ini maaf ini. Ini juga Kuningan. Nah itu dari Kuningan. Beras juga, tanpa beras sana juga. Itu sana retak. Ya. Karena sudah ratusan tahun tuh ya sih. Iya. Kalau masuk ke sini. Nah ini kalau ada kamera, sama tuh ini daftar silsilah para raja-raja dari banyak pertama. Ya, sekarang sudah 49 ini belum ganti ini tadi. Masih baru ke 48. Iya, sudah wafat ya. Sultan ke-48 sudah almarhum. Ini dimulai tahun 1257 Bab Masur Malamo. 1322 Sida Arif Malamo. 1372 itu yang saya sebut. Ikut sana ada orang sudah, ikut orang sudah. Beberapa tongkat-tongkat komando, ada yang dari Sulu, ada dari Mindanao. Itu menandakan bahwa kerajaan Ternate itu pernah menguasai daerah-daerah tersebut. Kerajaan dari Mindanao sana, Sulu, ini Sabah, kemudian Sulawesi, kemudian Maluku, kemudian Seram, sampai ke bawah sampai di Alor. Tongkat yang memang diambil di sana sebagai tongkat komando. Atau ada juga yang mereka menyerahkan, artinya tunduk kepada Kesultanan Ternate pada saat ini. Iya, ini juga koleksi-koleksi pedang, ada buatan Inggris, ada Portugis.
Di antaranya ada pedang sultan yang tengah yang lurus ini. Nah itu pedang sultan. Itu yang digunakan oleh dan foto Sultan Nafasah, Sultan ke-48. Kalau foto-foto ini sana, ini yang itu Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah. Kirinya adalah permaisurinya. Kemudian di samping kanan juga itu Sultan Usman Shah, Sultan ke-46. Kemudian yang paling ke laut itu Sultan Muhammad Ilham. Mereka menggunakan mahkota pada saat foto, menandakan bahwa pada saat itu berarti awal permulaan mereka dinobatkan sebagai Polano atau Sultan. Karena mahkota itu hanya disematkan sekali pada saat penobatan Sultan. Mari kita mundur ke sini. Anak besar yang tua, anak klik ini nanti. Portugis, ada perisai, baju besi. Ini peninggalan Portugis. Banyak, kita punya begini ada banyak ya. Hasil-hasil rampasan perang dengan Portugis itu banyak ini. Tapi kasih manis bilang hadiah. Nah, iya, yang dikibarkan ini bendera, iya. Jadi ini bendera kuning bertulisan Al-Mulk Budan Ternate pakai bahasa tulisan Arab. Al-Mulk Budan Ternate. Al-Mulk Budan Ternate itu adalah bendera sultan. Kalau sultan dulu kemana-mana benderanya berkibar, itu berarti tahu dari situ ada sultan. Al-Mulk atau Raja Negeri Ternate. Kalau sana itu panji nyua atau panji ikan pari, itu panji perang. Kalau di keluar itu berarti pasukan perang yang dibawa itu. Ya, panji nyua. Nah ini juga orang juga punya artefak ini, sudah sangat langka ini. Maksudnya sudah lama sekali. Ini dari tahun 1400, bayangkan aja. 1400 tapi ini buatan Cina yang lurus panjang itu. Cina. Bisa foto ya. Dulu Cina itu lebih perisai pakai itu kulit sutruga. Iya. Prajurit Ternate pakai ini salawaku dan peda. Ada yang dari Arab kayak ini Arab. Ini Cina. Kemudian juga ada ini meriam ya. Kecil kan? Ini buatan Portugis. Dulu kan pegang yang di Portugis. Langka. Besi ini. Belum ada jodoh itu boleh di sini. Kokoh sekali. Gula zaman dulu besi kan. Kalau belum ada jodoh dulu. Yang lain masuk aja kamu. Oh iya, siap sekarang. Kalau ini Dodeco Colano, Sultan tersebut panggilnya O. Itu duduk di sini. Dalam setahun beliau ditandung menuju masjid Sigilamo. Itu 4 kali dalam setahun. Malam kunut, tahu malam kunut itu malam apa? Malam pertengahan bulan Ramadan, malam kunut. Terus kemudian malam Lailatul Qadar atau malam 27 Ramadan, kemudian Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, nanti insya Allah Idul Adha sebentar 1-2 hari ke depan ini, Pak Sultan juga akan ditandu di sini oleh rakyat. Ada beberapa orang yang bertugas untuk menandu ini, namanya doi-doi. Nah, itu orang pakai putih-putih, pakai tuala lipat. Ada orang ini yang akan bopong Pak beliau, ada yang pikul dan ditandu, kemudian iring-iringan menuju masjid menggunakan musik gamelan atau terus ini bilang cika momo.
Kalau mau lihat boleh pagi-pagi. Nah, gitu. Pagi-pagi itu jam 7 dong di masjid. Nah, itu iring-iringan keluar. Pasukan ditandu di sini. Iya. Ini kaca di belakang ini dia dari Belanda. Ya. Dari Raja William. Ya, William III dari Nederland. Kaca ini jangan terlalu lama berkaca, nanti tambah cantik. Ya. Cowok tambah ganteng. Gitu. Lama itu ini dari Belanda ya. Nah ini sekarang ini yang Pak Sultan yang ke-49 ini. Sultan alternatif ke-49. Dan ini Kadi atau Kalem itu tadi. Salam sehat Kadi Sultan Ternate. Kalau nama Sultan Hidayatullah Shah. Usman Tolincir. Jangan serobot satu-satu, adik-adik siswa, calon siswa, antri Satu. calon siswa senior, antri. Calon siswa, antri. Oke guys, kita udah pulang dari story tour dari Keraton Sultan Ternate. Oke. Alhamdulillah pas pulang sampai tua muncul dengan baju kebesaran. Ternate.